Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan melakukan wawancara mengenai geostrategi. Pada hari ini kami akan melakukan wawancara kepada 3 narasumber, yaitu yang pertama pada masyarakat, yang kedua tokoh masyarakat, yang ketiga mahasiswa. Baiklah guys, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Adi Jeremy Pangestu Pasaribu dengan NIM A1J1045 dan teman saya Pujastuti dengan NIM A1J123011. Saya Cita Natifa dengan 0 A1J123001. Saya Sisi Manulang dengan NIM A1J123057. Saya Renis Marmata dengan NIM A1J123043. Saya Putri Anjini dengan NIM A1J123029. Saya Benta Umi Kongko dengan NIM A1J123019. Baiklah guys, sekian perkenalan diri dari kelompok kami. Selamat menonton. Geostrategi. Geostrategi adalah metode yang digunakan untuk mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan kondisi geografis negara kita yang unik. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki keuntungan strategis yang luar biasa. Dalam geostrategi, kita memanfaatkan keadaan geografis Indonesia guna menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Ini melibatkan pengembangan potensi kekuatan nasional dalam berbagai aspek. Geostrategi kita mencakup aspek ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan sumber daya alam. Dengan memperhitungkan faktor internal dan eksternal, geostrategi Indonesia bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan menghadapi ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kemampuan teritorial dan gerilya juga diperkuat untuk menjaga keamanan negara. Namun, fokus utama dari geostrategi kita bukanlah pada perang atau ekspansi, melainkan pada kesejahteraan dan keamanan rakyat. Dengan memanfaatkan kondisi geografis, kita menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan untuk masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Geostrategi ini mendukung fungsi pemerintah dalam menegakkan hukum, mencapai kesejahteraan, keamanan, dan kebebasan rakyat. Inilah bagaimana geostrategi Indonesia berkontribusi pada ketahanan nasional kita. Melalui pengendalian ruang, situasi, dan waktu, kita memastikan proses mencapai tujuan nasional berjalan aman dan lancar. Dengan geostrategi yang kuat, kita bisa menjaga keutuhan kedaulatan negara dan membangun kemampuan nasional untuk mencapai cita-cita sebagai bangsa merdeka. Terima kasih telah menonton sampai akhir, sampai jumpa lagi. Halo guys, kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai salah satu seorang mahasiswa, yaitu tentang teknik Geostrategi. Baik, di sini kami akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Susi Magdalena Manulang dengan NIM 057. Saya Pujastuti dengan NIM 011. Dan kakak inilah yang kami akan wawancarai. Nama kakak? Halo, saya Dila Sukrina dari Pendidikan Fisika semester 3 dengan NIM A1C323013. Di sini saya akan menanyakan pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana pandangan kakak tentang geostrategi? Baik, menurut saya geostrategi adalah ilmu atau suatu cara untuk meningkatkan atau memanfaatkan kondisi geografis negara kita. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan nasional seperti menjaga kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Jadi, apa sih manfaat geostrategi itu, Kak? Geostrategi itu memiliki banyak manfaat ya. Salah satunya yaitu perencanaan pembangunan yang lebih terarah. Terus yang kedua, pengelolaan sumber daya alam yang lebih optimal dan penguatan keamanan nasional serta peningkatan hubungan internasional dan pengambilan keputusan yang lebih bijak mengenai kebijakan-kebijakan yang ada. Baik, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana peran mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya posisi strategis di Indonesia?
Mahasiswa itu berperan aktif atau banyak sekali perannya dalam meningkatkan eh, kesadaran tentang geostrategi ini ya. Yang pertama itu dapat melalui pendidikan dan sosialisasi. Kita dapat menyelenggarakan seminar, membuat konten kreatif, serta mengadakan lomba-lomba yang bertemakan geostrategi. Yang kedua, melalui advokasi kebijakan. Yang pertama, kita dapat menjadi suara rakyat, dapat menyampaikan apresiasi mahasiswa mengenai pentingnya geostrategi dalam pembangunan dan kebijakan nasional bagi para pembuat kebijakan. Kemudian kita dapat berkolaborasi dengan organisasi masyarakat atau bekerja sama dengan masyarakat setempat mengenai atau mengelola topik terkait geostrategi tersebut. Dan yang ketiga, kita dapat melalui riset dan pengembangan dalam melakukan seperti penelitian dan menulis karya ilmiah melalui hasil penelitian tadi. Dan yang terakhir, kita sebagai mahasiswa dapat berpartisipasi dalam organisasi kemahasiswaan. Contohnya seperti menjadi pengurus organisasi dan mengikuti kegiatan mahasiswa. Baik, sekian tadi. Oke guys, jadi itulah penjelasan tentang geostrategi menurut pandangan mahasiswa. Sekian dari kelompok kami, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok 3 akan mewawancarai salah satu narasumber kami, yaitu tokoh masyarakat. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Berta Umi Sitompul dengan NIM A1J123019 dan teman saya. Saya Rani Simarmata dengan NIM A1J123043. Dan narasumber kami yang bernama Samuel John Wesleyan Setanggang. Baiklah, kami akan menanyakan pertanyaan pertama, yaitu peran apa yang dapat dilakukan oleh Bapak dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah Jambi yang memiliki posisi strategis? Peran TNI Angkatan Laut di Jambi itu yang pertama tuh menegakkan kedaulatan di perairan Jambi. Yang kedua tuh melaksanakan keamanan laut, di mana untuk mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti masuknya barang-barang ilegal ataupun perdagangan manusia. Kita antisipasi karena laut itu tidak ada batasnya, jadi susah untuk dikontrol lebih kalau kita nggak kayak di darat. Kalau di darat kan kita kan gampang kan patrolinya, tapi kalau di laut itu harus lebih intens. Terus yang ketiga itu Angkatan Laut itu melakukan survei hidrografi untuk menentukan garis pantai, di mana kan tiap tahun tuh harus ada itu, karena tiap bulan, tiap hari itu ada pasang surut di laut. Jadi tiap tahun tuh ada namanya survei hidrografi. Nah, itu menjadi bekal bagi para pelaut-pelaut untuk melaksanakan kegiatan lepas pantai, di mana ada kapal-kapal itu buku panduannya itu dari survei hidrografi yang dibuat oleh TNI Angkatan Laut di Jambi. Baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu peran seperti apa yang dapat Bapak ambil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya posisi geostrategis di Jambi? Peran dari TNI Angkatan Laut tuh ada namanya Babin Portmar, di mana Babin Portmar tuh diplot dengan fungsi yang sama seperti Babinsa. Jadi Babin Portmar itu namanya Bintara Pembinaan Potensi Maritim. Jadi contohnya tuh ada 6 pos di Jambi nih. Ada pos Talang Duku, pos TNI AL Kampung Laut, pos TNI AL Nipa Panjang, pos TNI AL Simpang Tua, sama pos TNI AL Sabak. Nah, itu sama Kuala Tungkal. Nah, jadi di situ ada Babin Portmar sama kayak Babinsa, fungsinya sama. Tapi lebih ke potensi maritim dengan menyadarkan masyarakat sekitar, melakukan komsos bahwa pentingnya geografis kemaritiman. Memanfaatkan geografis kemaritiman seperti kayak di daerah sini kan Sungai Batanghari nih, sampai ke Kampung Laut itu kan lepas pantai. Nah, di situ tuh peran Angkatan Laut itu memberikan edukasi di mana pentingnya untuk memanfaatkan seperti kekayaannya tuh kayak ikan ataupun seperti kayak di Kampung Laut itu banyak ini nih ikan-ikan itu. Itu dimanfaatkan
oleh nelayan-nelayan di sana. Itu jadi kalau angkatan laut itu perannya itu mengedukasi dalam atas pentingnya potensi maritim di wilayah Jambi ini. Baik Pak, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa saja ancaman keamanan di perairan sekitar Jambi dan apa saja yang perlu diwaspadai? Kalau untuk keamanan di perairan Jambi ini, eh, Jambi ini tidak terlalu rawan, tapi justru hal-hal yang tidak terlalu rawan itu kita bisa menjadi bumerang bagi kita. Jadi contohnya kayak baru-baru ini bulan Mei kemarin, Angkatan Laut baru menangkap 52 box penyeludupan baby lobster di daerah Lambur Sabak. Nah, itu sebagian kecil dari bahaya kerawanannya. Ada juga BBM ilegal. Habis itu ada pemalakan, perompakan terhadap kapal. Kapal masuk itu kan ngambil batu bara ataupun CPO itu kan karena ada tindakan premanisme dari warga sekitar karena merasa ya ini kan daerah aku. Ya jadi kalian tuh harus bayar pungli. Seperti pungli lah. Bukan di darat aja ada pungli, di laut juga ada pungli. Pungli itu yang menjadi titik kerawanan. Jadi itulah peran penting Angkatan Laut di situ sebagai penjaga keamanan di perairan wilayah Jambi. Baik Pak, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa upaya yang telah dilakukan TNI Angkatan Laut di Jambi dalam menjaga jalur perdagangan maritim? Upaya untuk menjaga perdagangan maritim tuh TNI Angkatan Laut tuh melaksanakan patroli keamanan laut. Jadi kita menggandeng instansi samping seperti Polairut, Dishub, Dinas Perhubungan itu melaksanakan patroli bersama itu tuh. Itu sebulan tuh ada 2 kali apa 3 kali itu kalau bareng-bareng. Terus melaksanakan pengawasan juga di daerah pelabuhan. Itu kan kayak di pelabuhan di Tungkal itu tuh perdagangan kan sering masuk situ kan barang kan. Itu melaksanakan pengawasan lebih. Itulah fungsi dari Babin Portmar di Pos Tungkal. Seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, apa strategi yang diterapkan oleh TNI Angkatan Laut untuk mengurangi resiko ancaman di perairan Jambi? Kalau untuk di perairan Jambi, karena lepas pantainya di Tungkal sama di Kampung Laut tuh, TNI Angkatan Laut tuh melaksanakan patroli keamanan laut. Karena itu kan ada namanya KRI, Kapal Perang Republik Indonesia. Nah, itulah tugasnya menjaga kedaulatannya di situ. Jadi TNI Angkatan Laut itu melaksanakan patroli keamanan laut untuk menegakkan hukum di sana. Menegakkan hukum, terus memantau jalur lintasnya kapal itu tuh melalui radar. Nah, itulah hal-hal yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut untuk menjaga perairan di Jambi. Baik, terima kasih. Baiklah, sekian hasil wawancara dari kelompok kami. Untuk Bapak kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Mei, TNI Angkatan Laut menangkap penyelundupan 52 box baby lobster di daerah Lambor Sabak. Sebagian kecil dari bahayanya kerawanan di laut seperti BBM ilegal, pemalakan, perampokan terhadap kapal-kapal batubara yang masuk untuk mengambil batubara ataupun CPO, minyak kelapa sawit mentah. Adanya tindakan premanisme dari warga sekitar karena merasa pengambilan sumber daya alam ada di daerahnya. Jadi, para pekerja yang mengambil batubara harus membayar pungli kepada warga di daerah sana. Baiklah, pada sore hari ini kami akan melakukan wawancara terhadap masyarakat, yaitu tentang geostrategi. Pertama-tama izinkan kami mengenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Saya Adi Jeremy Pangestu Pasaribu dan teman saya. Saya Putri Anggini. Saya Cito Nafisa. Baiklah, izin pada Bapak untuk mengenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Bapak namanya Ngatimin. Baik. Baiklah, Pak. Untuk pertanyaan pertama kepada teman saya ingin bertanya. Baiklah Pak, izin bertanya. Pertanyaan yang pertama, apakah masyarakat lokal dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam di Jambi? Untuk pengelolaan sumber daya alam, khususnya di Desa Sungai Gelam, masyarakat lokal juga diikutsertakan, diantaranya tentang bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang ada dan
tidak merusak lingkungan. Baiklah Pak, untuk pertanyaan yang kedua Pak, bagaimana pandangan Bapak terhadap pengelolaan sumber daya yang ada di sini, terutama yang ada di sini, apakah sudah cukup optimal atau masih banyak yang bisa dikembangkan kembali Pak? Untuk di lingkungan sekitar sini sepertinya belum begitu optimal. Jadi masih banyak sumber-sumber yang belum terolah dengan baik, seperti bidang pertanian dan lain sebagainya. Masih banyak lahan-lahan tidur yang belum dikelola. Pertanyaan terakhir Pak, pertanyaan ketiga, apa harapan Bapak terhadap pemerintah daerah dalam memanfaatkan posisi dan kekayaan alam Jambi untuk kemajuan wilayah di sini? Untuk pendapat kami, yang pertama tentang kekayaan sumber daya alam di Provinsi Jambi ini kan sangat besar sekali. Khususnya saat ini kan untuk bidang pertanian itu lebih cenderung kepada perkebunan sawit. Namun di sisi lain dari bidang ekonomi, sawit memang lebih menjanjikan, tapi di sisi lain tentang proses lingkungan itu banyak dampak negatif dari sawit itu, seperti kekeringan dan lain sebagainya. Beda dengan sistem pertanian karet ya, ataupun hutan yang masih banyak menyerap air. Kalau sawit kan banyak menghabiskan air. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, apakah peran masyarakat dalam menjaga wilayah ini dari ancaman luar yang mungkin muncul karena posisi geografisnya Pak? Untuk peran masyarakat dalam menjaga lingkungan, karena kita kan posisinya di pedesaan, jadi sistemnya ronda atau pos kamling. Kemudian ketika ada mungkin warga luar yang datang ke sini, ibaratnya harus lapor ke RT, saling mengawasi lah. Jadi supaya kita kondusif gitu. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Bapak yang telah berkenan jadi narasumber kami pada wawancara kami pada sore hari ini Pak. Sekian hasil wawancara kami pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geostrategi merupakan metode yang mengintegrasikan faktor geografi dengan strategi nasional untuk mencapai tujuan pembangunan dan ketahanan suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, geostrategi berfungsi sebagai panduan dalam memanfaatkan sumber daya alam dan manusia, serta memperkuat integrasi sosial dan politik. Konsep ini tidak hanya berfokus pada pertahanan, tetapi juga pada kesejahteraan dan keadilan sosial, mencerminkan cita-cita proklamasi. Dengan demikian, geostrategi Indonesia bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan integritas bangsa, serta menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar negeri, melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. She talks kinda lazy and people say she's crazy and her life's a mystery. Oh, but love grows where my road where it goes and nobody knows like me. Baiklah, itu dia video wawancara dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.